Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidil Rahmatullah dengan NIM 93 2022 dari kelas 2T3. Jadi di pertemuan 3 kali ini saya akan membahas yang namanya komponen dasar dan teori dasar sirkuit listrik. Jadi yang pertama-tama yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama ada komponen dasar elektronika. Jadi di dalam elektronika itu terdapat banyak sekali jenis komponen. Di antaranya itu ada resistor, ada induktor, ada kapasitor, ada dioda dan lain sebagainya. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang komponen dasar elektronika. Yang pertama yaitu adalah resistor. Resistor sendiri itu adalah komponen pasif yang memiliki nilai resistansi tertentu yang merupakan ukuran dari seberapa besar hambatan yang diberikan terhadap aliran arus listrik dan sebuah sirkuit. Satuan dari resistansi resistor itu adalah ohm. Kemudian ada beberapa fungsi resistor yaitu sebagai penghambat arus listrik, pembagi arus, kemudian ada pengaman arus. Dan selanjutnya itu di dalam resistor itu memiliki beberapa kode gelang warna. Kemudian gelang warnanya tersebut ada 12 warna. Pertama ada hitam dengan nilainya yaitu 0, kemudian coklat nilainya 1, kemudian merah nilainya 2, yang ketiga itu oranye nilainya 3, kuning nilainya 4, hijau 5, kemudian biru 6, ungu 7, abu-abu 8, putih 9. Kemudian ada dua warna lainnya yaitu emas dan perak. Kedua warna ini yaitu emas dan perak itu bukan sama seperti warna-warna dari gelangnya sebelumnya. Untuk emas dan perak ini dia tuh nilainya adalah nilai toleransi, yaitu emas untuk nilai 5%, kemudian untuk perak itu 10%. Kemudian untuk menghitung gimana total dari seluruh warna gelang resistor itu kita akan menjelaskannya. Contoh, warna gelang yang pertama itu menunjukkan nilai tahanan. Yang kedua, warna gelang kedua untuk menunjukkan nilai tahanan kedua, untuk warna ketiga untuk nilai pengalih, yang keempat itu adalah untuk menunjukkan nilai toleransi. Kemudian resistor digunakan dalam berbagai aplikasi dalam pembatasan arus dan pembagi tegangan. Berikut ada dua aplikasi utama, yaitu yang pertama adalah pembatasan arus. Resistor digunakan sebagai pembatas arus untuk membagi arus yang mengalir dalam suatu sirkuit. Untuk pembatasan arus listrik ini sering digunakan dalam rangkaian proteksi seperti LED, kemudian ada motor kontrol. Selanjutnya yaitu ada pembagi tegangan, yang kedua ini. Untuk pembagi tegangan ini, prinsip kerjanya adalah resistor ini menunjukkan bahwa tegangan output diambil dari titik tengah dari dua resistor dihubungkan. Untuk aplikasinya ini ada sensor voltage scaling, voltage reference, dan yang ketiga itu adalah analog to digital conversion. Selanjutnya komponen yang kedua di sini ada kapasitor. Untuk kapasitor sendiri itu komponen elektronika yang dimana kemampuannya itu adalah untuk menyimpan muatan listrik di dalam dua konduktor yang terpisah oleh bahan dieelektrik. Kemudian kapasitor ini sendiri memiliki muatan listrik yang dimana dia akan mengalir dari sumber tegangan ke salah satu plat kapasitor, menyebabkan satu plat menjadi bermuatan positif dan plat lainnya menjadi bermuatan negatif. Berikut ada beberapa jenis dari kapasitor. Yang pertama itu adalah kapasitor elektrolitik, yang kedua itu ada kapasitor keramik, yang ketiga di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kapasitor elektrolit. Biasanya kapasitor elektrolit ini terbuat atau terdiri dari dua foil logam yang terpisah oleh lapisan oksida yang memiliki atau yang merupakan dieelektrik. Kemudian untuk yang kedua itu ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik ini terbuat dari keramik dieelektrik dan plat logam. Kapasitor keramik ini cenderung memiliki ukuran fisik yang lebih kecil dan memiliki kapasitas yang relatif tinggi. Selanjutnya, contoh lain kapasitor itu ada kapasitor film, terbuat dari dua foil logam yang dipisahkan oleh bahan film dieelektrik. Kapasitor film dapat memiliki toleransi yang lebih baik dan dapat bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa jenis kapasitor sebelumnya.
Dan jenis kapasitor yang terakhir itu ada kapasitor mika. Kapasitor mika ini menggunakan bahan dielektrik berupa mika. Kapasitor ini memiliki stabilitas frekuensi yang sangat tinggi, kemudian tahan terhadap suatu suhu yang sangat tinggi dan memiliki daya tahan yang begitu kuat terhadap tegangan tinggi. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu adalah induktor. Induktor sendiri memiliki komponen pasif dalam sirkuit elektronik yang memanfaatkan induksi elektromagnetik untuk menyimpan energi di dalam bentuk medan elektrik. Kemudian induktor ini biasanya terdiri dari golongan kawat yang dililitkan dari inti ferrotomagnetik atau yaitu semacam besi atau udara. Ketika arus listrik mengaliri sebuah melalui induktor, medan listrik disebut induktor akan bertambah menyimpan di dalam magnetik tersebut. Kemudian selanjutnya ada sifat magnetis induktor. Ada 3. Yang pertama ada induktansi, yang kedua itu ada perilaku saat frekuensi berubah, yang ketiga itu adalah hambatan resistansi seri. Nah, selanjutnya itu adalah pengaruh terhadap induktor di tegangan dalam sirkuit. Yang pertama itu ada terhadap arus. Induktor ini cenderung menghambatkan perubahan arus listrik. Medan magnetik di sekitarnya itu biasanya induktor itu mulai bertambah yang menyebabkan terjadinya tegangan balik yang berlawanan dengan arah aliran arus. Kemudian yang kedua itu adalah terhadap tegangan. Tegangan yang terjadi pada induktor itu saat mengaliri induktor itu biasanya merupakan hasil dari perubahan arus. Ketika terjadinya arus melalui induktor, itu tegangan balik yang berlawanan dengan arus itu akan terjadi. Kemudian selanjutnya itu ada penerapan induktor di dalam filter dan sirkuit daya. Itu ada 2. Yang pertama itu ada filter. Induktor itu digunakan dalam filter untuk memisahkan sinyal berfrekuensi rendah dan juga berfrekuensi tinggi di dalam sirkuit elektronik. Kemudian yang kedua itu ada sirkuit daya. Di dalam sirkuit daya ini induktor digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk menyaringkan noise, stabilisasi tegangan, dan juga mengatur alur listrik. Selanjutnya yaitu ada tentang teori dasar sirkuit listrik. Yang pertama itu ada hukum Ohm. Hukum Ohm ini adalah prinsip dasar di dalam teknik elektronika atau tentang elektronika yang menyatakan hubungan antara tegangan atau satuannya itu adalah V, kemudian arus satuannya adalah I, dan resistansi itu satuannya adalah R di dalam sirkuit listrik. Kemudian untuk rumus hukum Ohm itu ada V sama dengan I dikali R. Untuk V tadi itu adalah tegangan di dalam volt, kemudian ada I itu adalah arus di dalam ampere, kemudian R itu adalah resistansi satuannya itu Ohm. Kita akan melanjutkan untuk hukum Ohm. Yang pertama itu adalah sirkuit seri. Di dalam sirkuit seri ini resistansi total R total adalah jumlah semua resistansi di dalam sirkuit. Kemudian untuk rumusnya yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah itu sampai R nilai. Kemudian menggunakan hukum Ohm, tegangan total V total dapat dihitung sebagai dengan rumus I total sama dengan I dikali R total. Yang kedua itu ada sirkuit paralel. Dalam sirkuit paralel ini resistansi total R total pangkat min 1 adalah jumlah kebalikan dari semua resistansi di dalam sirkuit. Kemudian untuk rumusnya yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah sampai dengan 1 per Rn atau R nilai. Kemudian menggunakan hukum Ohm ini arus total I total itu dapat dihitung sebagai I total sama dengan V dikali R total pangkat min 1. Selanjutnya ada analisis sirkuit DC atau direct current. Yang pertama itu untuk menganalisis sirkuit arus searah menggunakan metode hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Analisis ini menggunakan hukum Ohm dan Kirchhoff adalah pendekatan yang umum di mana dalam pemecahan masalah listrik. Untuk langkah-langkah umum yang pertama itu ada 3. Yang pertama itu adalah identifikasi komponen, yang kedua itu ada rangkai sirkuit, dan yang ketiga itu ada tentukan arah arus. Selanjutnya
Yang kedua yaitu penerapan analisis nodal dan loop pada sirkuit sederhana. Untuk analisis nodal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada identifikasi sampul, biasanya tentukan simpul-simpul dalam sirkuit. Yang kedua itu ada tentukan simpul referensi, itu juga memilih simpul sebagai simpul referensi, biasanya itu simpul dalam gram. Yang ketiga itu terapan hukum Kirchhoff kedua. Tulis hukum Kirchhoff kedua ini untuk setiap simpul yang bukan simpul referensi. Yang keempat, ini selesaikan persamaan. Selesaikan sistem persamaan yang dihasilkan untuk menemukan nilai arus di setiap resistor. Untuk yang ketiga itu perhitungan daya dan energi di dalam sirkuit DC. Untuk analisis loop itu terbagi juga menjadi 4. Yang pertama identifikasi loop, yang kedua tentukan arc loop, kemudian yang ketiga itu terapan hukum Kirchhoff pertama. Untuk Kirchhoff pertama ini untuk setiap loop, ini berarti juga jumlah tegangan pada setiap elemen dalam loop itu harus 0. Yang keempat itu adalah selesaikan persamaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada C, pengertian frekuensi dan fasa dalam konteks sirkuit AC. Dalam konteks sirkuit AC, frekuensi merujuk pada jumlah siklus gelombang sinusoidal yang terjadi dalam 1 detik. Sedangkan untuk fasa yang mengacu pada perbedaan waktu antara dua gelombang sinusoidal atau perbedaan sudut antara dua gelombang sinusoidal dalam satu siklus. Kemudian ada hubungan antara frekuensi, periode, dan panjang gelombang. Untuk yang pertama itu adalah frekuensi dengan simbol F, merupakan jumlah siklus gelombang yang terjadi di dalam 1 detik dan diukur dalam satuan hertz. Yang kedua itu ada periode, merupakan waktu yang diperlukan satu siklus gelombang dan dapat dihitung sebagai kebalikannya dari frekuensi, yaitu T sama dengan 1/F. Untuk periode diukur dalam satuan waktu ini, satuannya itu detik atau second. Terus yang selanjutnya itu yang ketiga ada panjang gelombang, merupakan jarak fisik dari satu titik puncak gelombang dari titik puncak berikutnya. Untuk panjang gelombang sinusoidal dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini, di mana V adalah kecepatan gelombang. Dalam gelombang sinusoidal, kecepatan gelombang biasanya setara dengan kecepatan cahaya di dalam vakum, sekitar 3 kali 10⁻⁸ meter per detik. Untuk hubungan antara ketiganya ini adalah kebalikannya satu sama lain, yaitu contohnya itu F sama dengan 1/T. Sementara itu untuk panjang gelombang bergantung pada frekuensi dan kecepatan gelombang dengan rumus kecepatan gelombang. Jadi semakin tinggi frekuensi maka semakin pendek periode dan panjang gelombangnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.